Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pendeta yang bertugas melayani kita pada hari ini adalah Ibu Pendeta Eliani DSTH. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah liturgi khusus Advent yang keempat, Jemaat Minggu tanggal 20 Desember 2020. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan sepanjang minggu ini, kami ucapkan selamat panjang umur, sehat selalu dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berita jemaat yaitu berita kebaktian rumah tangga dan kategorial. Untuk petugas pada hari Minggu tanggal 25, nanti bisa Bapak Ibu lihat dalam berita jemaat, dan juga pada tanggal 25 jam sama bisa dilihat di dalam berita Jumat juga tanggal 27, dan jadwal petugas pelayanan kelompok jemaat GKI Batu Ampar. Untuk berita keuangan, kalau ada kesalahan atau kekeliruan, bisa Bapak Ibu menghubungi sekretariat BPH atau kepada bendahara. Kami bertohkan ada undangan, yaitu undangan kebaktian mengenang 1 tahun ibu kami Sunah Pandung, 25 tahun ayah kami karena 38 tahun saudara kami Mendia Uji. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudari untuk hadir dalam ibadah mengenang 1 tahun ibu kami Sunah Pandung, 25 tahun ayah kami Kenan Sura, dan 30 tahun saudara kami Mendia Uji yang telah dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Desember 2020 pukul 11 WIB. Tempat rumah Gampang Kasura atau Bapak Roni di Jalan Penenga 2. Sampai demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Kita mau memasuki ibadah. Salam. Hari ini kita memasuki pekan Ahad terakhir masa raya Advent, minggu keempatnya, yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 50 ayat yang pertama dan yang kedua, Fajar Baru yang sudah rekah. Ayat yang kedua, saya berdiri. Yesus Kristus datang dalam
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita sambut nas pembimbing tadi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat yang pertama dan yang kedua. Oh datanglah Immanuel. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita berdiri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan arena kemurahan-Mu dalam Kristus, yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat yang pertama dan yang kedua. Kosonsong bagaimana?
Saudara-saudara sekalian, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi sudah diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu sudah ditentukan nas diambil dari kitab Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dengan perikop kabar selamat kepada Sion. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Aku kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembelaan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang yang akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan diamanat pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kekayaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal dan di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa,
sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang mengenakan perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih dan ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Advent yang keempat hari ini, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau telah menghantarkan kami hingga kami boleh memasuki minggu yang keempat hari ini dalam Adventus. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau yang telah melawat kami. Dan ketika kami bersekutu saat ini, baik jemaat-Mu yang ada di gedung gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah mereka masing-masing, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Engkau yang memperlengkapi kami, dan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56 akan saya bacakan bagi kita demikian dengan judul perikop nyanyian pujian Maria. Yang demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarganya. Kita bersyukur bersukacita pada hari ini
kita boleh memasuki minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum kita akan menyongsong kelahiran Yesus yang kita rayakan pada perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kemanusiaan kita tidak mudah bagi kita untuk bersukacita dalam keadaan yang syarat dengan persoalan, syarat dengan beban. Kemanusiaan kita akan susah untuk bisa bersukacita secara duniawi dalam keadaan berbeban, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan tanggung jawab berat yang kita jalani. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kalaupun tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena cara pandang kita terhadap sesuatu yang berat dalam kehidupan kita akan menjadi sesuatu hal yang berbeda apabila kita dalam hidup kita senantiasa ada dalam pengandalan akan Tuhan. Itu yang saya katakan. Secara manusiawi memang tidak mudah, tetapi yang tidak mudah belum tentu tidak bisa. Apalagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keyakinan kita kepada penyertaan Allah dalam hidup kita, seberat apapun tanggung jawab yang harus kita jalankan, akan ada kekuatan yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, kekuatan itulah yang memampukan kita untuk selalu bersukacita, untuk selalu memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang dialami oleh seorang Maria. Kalau kita membaca mulai dari ayat sebelumnya, pasal 1 ayat 26 secara khusus sampai kepada nas kita pada hari ini. Apa yang dialami oleh Maria ketika dia menerima mandat tanggung jawab oleh Allah. Dia akan mengandung seorang anak yang kudus dan dari Roh Allah dalam keadaan yang masih perawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh Maria dengan serba-serbi keadaan yang ia terima dalam mandat dan tanggung jawabnya untuk mengandung sebuah mandat sorgawi yang kudus kepadanya. Secara manusia tidak mudah dalam keadaannya yang masih tidak bersuami, dalam keadaannya yang masih perawan, kemudian tiba-tiba mengandung. Kita bisa bayangkan bagaimana pandangan sosial kepadanya, bagaimana keluarga tetangga, bagaimana orang-orang akan melihat dia, apa yang ia alami, apa yang ia rasakan dalam serba-serbi keadaan itu. Tidak mudah ketika menerima mandat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan kepada kita bahwa ketika dia menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan, ketika dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah, maka dia katakan, jadilah kepadaku apa yang Tuhan perbuat. Sehingga dia mengunjungi Elisabet, saudaranya,
Dan disinilah kembali ia diteguhkan, sehingga ia sampai pada sebuah nyanyian yang sudah kita bacakan tadi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maria mantap untuk menerima mandat tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya, walaupun secara duniawi tidak mudah baginya untuk menjalankan itu. Mungkin orang akan mengatakan itu aib. Ya, salah satu Yusuf pun mau kabur begitu. Kalau kita baca dalam cerita Matius, nggak mau dia bertanggung jawab karena bukan anak dia. Tidak mudah bagi Maria untuk menerima mandat ini. Tidak mudah bagi Maria untuk menjalankan tanggung jawab ini. Tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya, dia percaya bahwa mandat itu bersumber dari Allah dan itu yang harus ia kerjakan. Kemudian ketika dia bertemu Elizabeth, keyakinannya diteguhkan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Allah. Dia akan menjadi orang yang berbahagia. Maka muncullah sebuah nyanyian yang ia sampaikan, yang kita baca bersama. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Itu yang dikatakan oleh Maria. Sebuah pujian penyembahan, sebuah keyakinan iman yang disampaikan oleh Maria ketika dia menyadari walaupun dia harus menanggung resiko yang tidak sedikit, yang tidak kecil karena mandat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah itu, tetapi dia katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Dan dia menyadari, bahkan bersuka cita karena dia katakan Tuhan telah memperhatikan ia. Tuhan ternyata tidak melihat kriteria orang untuk menerima mandat tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Yang Tuhan mau lihat adalah orang yang takut akan dia. Dan Maria sungguh bersuka cita karena dia menerima mandat itu. Maria sungguh bersuka cita karena dia menerima tanggung jawab itu. Dia mengakui dia hamba Tuhan yang sebenarnya tidak layak, tetapi dia dilayakkan untuk menerima tanggung jawab itu. Karena dia tahu tidak ada kriteria. Semua orang penerima rahmat Tuhan ketika dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Semua orang berhak menerima rahmat Allah, berkat Tuhan ketika dia takut akan Tuhan. Tetapi juga sebaliknya apa yang dikatakan oleh Maria, bahwa setiap orang yang tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, Allah akan melakukan hal yang sebaliknya. Dia akan merendahkan orang yang meninggikan diri. Dia akan menghabiskan orang yang congkak. Itu yang dikatakan oleh Maria. Kemudian selanjutnya dia sampaikan kembali bahwa Tuhan akan melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Sehingga dia menyatakan bagaimana Allah selalu setia kepada perjanjiannya. Ia akan melawat dan menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ini adalah sebuah kesaksian melewati nyanyian yang disampaikan oleh Maria. Dia memuji kebesaran Tuhan. Dia bersuka cita kepada tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia tidak memikirkan lagi konsekuensi apa yang akan dia terima. Dia tidak memikirkan lagi tanggung jawab apa yang akan ia tempuh. Resiko apa yang akan ia terima ketika dia menerima mandat Allah. Resiko-resiko yang berat sekalipun yang akan dia terima ketika ia menerima tanggung jawab dari Tuhan, itu dia tidak ia pikirkan. Karena yang ada saat itu dalam hatinya adalah sukacita. Yang ada saat itu dalam hatinya adalah memuliakan Tuhan. Karena dia yakin, karena dia percaya bahwa ketika Allah memberikan karunia itu kepadanya,
Walaupun dalam pandangan dunia akan berat resikonya. Ia mungkin akan dikucilkan dan sebagainya, digosipi. Dia tidak peduli. Sukacitanya, keyakinannya yang memberikan kekuatan kepada Maria untuk menerima tanggung jawab menjadi seorang ibu yang akan mengandung anak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Maria ini mengingatkan kita sekalian bahwa dalam kehidupan kita tentu semua kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Kita memiliki mandat dan tugas tanggung jawab yang berbeda-beda di hadapan Allah. Kita dipanggil untuk hidup, menjadi orang percaya di tengah-tengah dunia ini dalam mungkin mandat yang saya katakan berbeda-beda. Tidak sama. Kadar tanggung jawabnya pun juga tidak sama. Dan kadang-kadang tanggung jawab dan mandat yang diberikan oleh Allah kepada kita secara duniawi tidak menjanjikan apa-apa yang menyenangkan. Secara duniawi tidak menjanjikan apa-apa yang membahagiakan. Tapi itu tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ketika tanggung jawab dan mandat yang diberikan oleh Allah kepada kita memiliki risiko yang berat bagi kita, maka satu hal yang kita renungkan apa yang dilakukan oleh Maria, bahwa kita tidak punya wewenang untuk protes terhadap semua rancangan yang sudah Allah tetapkan untuk kita jalani. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ketika Allah menginginkan kita untuk menjalankan tanggung jawab, jalankan itu. Tidak ada wewenang kita untuk protes. Karena kita, ya sudah bisa dipastikan kalau tugas yang diberikan risikonya berat, kemungkinan peluang untuk protes itu besar. Nih, karyaku. Karena menurut kita itu tugas itu akan berat. Jaulihiku lakabehata. Nih, mereka saja, jangan saya. Dengan berbagai macam alasan supaya dia tidak menerima mandat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk dia jalani. Tetapi mari belajar dari Maria. Berat risiko yang ia terima, tetapi dia mampu tetap memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena dia yakin seberat apapun tanggung jawab yang ia terima dari Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan ia. Dan dia tahu dia hamba yang tidak punya wewenang untuk protes bahkan mengingkari panggilan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, janganlah kita berpikir bahwa ketika kita patuh, taat, setia terhadap semua tugas tanggung jawab kita yang diinginkan oleh Allah, lalu kita mengatakan, jangan-jangan saya ini dibodohi oleh Tuhan. Elah, aku tuh kena pemameh hatala, jinyuhu harus tunduk taat, iuh maka iuh terus. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membodohi kita untuk taat, untuk setia, untuk patuh tunduk menjalankan semua tugas mandat yang Ia berikan. Dia tidak membodohi kita. Dia hanya merindukan kita bersama-sama melayani, mempertanggungjawabkan panggilan kita sebagai anak-anak Allah, kesaksian kita. Mengapa saya katakan dia tidak pernah membodohi kita? Dalam firman ini apa yang dikatakan dalam nyanyian Maria, Allah itu Allah yang konsisten. Kalau dia berjanji untuk menyatakan kasih karunia, maka seperti apapun jalannya, goalnya pasti akan di sana. Allah itu konsisten terhadap semua janjinya. Perjalanan bangsa Israel, nubuat-nubuat bahwa Allah akan hadir, lahir, menjadi juru selamat. Itu yang disaksikan oleh Maria. Janji Allah pada Abraham dan keturunannya
akan dinyatakan. Allah itu konsisten, tidak pernah dia berbohong kepada kita, dan dia tidak pernah membodohi kita. Kalau dia katakan mari tunduk dan taatlah kepada panggilan dan tanggung jawab kita. Kalau dia berjanji bahwa ia akan menyertai kita, seberat apapun resiko tanggung jawab yang ia berikan kepada kita, terimalah. Karena janjinya dia akan pasti. Dan ia menyertai kita untuk bersama-sama menolong kita mengerjakan tanggung jawab mandat yang telah ia berikan kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Allah sungguh-sungguh konsisten, dan Allah itu yang kita imani dalam hidup kita, bahwa Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah membodohi kita. Ketika dia katakan ia akan menyelamatkan kita, maka itulah yang akan terjadi. Lalu apa alasan kita berani menolak ketika Tuhan memberi tanggung jawab, mandat untuk menjalani kehidupan ini dalam berbagai macam sesuai karunia talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu bagi kita sekalian, dalam minggu Advent yang keempat hari ini, mengingatkan kita semua tentang hal-hal yang demikian. Mari kita membenahi diri kita masing-masing dalam minggu Advent yang keempat ini. Apabila kita kerap mundur dan menghilang dari tanggung jawab yang telah Allah berikan bagi kita, mari saat ini kita tetapkan langkah kita untuk selalu maju dalam apapun konsekuensi yang akan kita terima dari dunia ini. Allah konsisten menyertai kita. Jangan takut ketika Allah memberikan tanggung jawab mandat kepada kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, ayah, ibu, istri, suami, tugas tanggung jawab kita, pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Ketika Tuhan anugerahkan mandat kepada kita untuk menjalankan tugas itu, jalanlah dengan tanggung jawab. Kalau Tuhan sudah memberi mandat, pada saat yang sama Tuhan beserta kita. Mari kita masuki minggu Advent yang keempat ini dalam damai. Biarlah kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan segala sesuatu mandat tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Resiko-resiko apapun, mari kita berdamai dengan semuanya dan kita maju untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan jikalau dalam minggu Advent yang keempat ini Engkau mengingatkan kami bagaimana Tuhan memberikan mandat, tanggung jawab bagi kami untuk boleh kami jalankan dalam kehidupan kami. Hanya karena kekuatan dan keyakinan iman yang kuat kokoh di dalam Tuhan, kami boleh setia dan patuh di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang konsisten atas semua janji dan pemeliharaan yang Engkau nyatakan bagi kami. Tak ada alasan bagi kami untuk mundur dari setiap tanggung jawab dan setiap mandat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagai apapun kami percaya ada tanggung jawab yang Tuhan emban bagi kami. Karena kami percaya ketika kami diberi mandat dan tanggung jawab untuk menjalankan banyak hal dalam hidup ini, pada saat yang sama Allah beserta dengan kami. Seperti halnya Malia, kami boleh memuliakan Tuhan, bukan karena risiko yang baik ataupun yang buruk terjadi dalam hidup kami. Kami memuliakan Tuhan karena kami percaya Allah yang mengendali hidup kami, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, yang memberikan kemampuan bagi kami semangat
untuk menjalankan kehidupan ini dalam penyerahan diri penuh kepadamu. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini bersatu hati kami menaikkan syafaat kami secara khusus dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan Kau berkati umat-Mu ya Tuhan, kehidupan dunia ini, agar boleh semakin mengenal dan mengerti Engkau dan kasih-Mu, agar ada perdamaian yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan Kau berkati bangsa Indonesia, Engkau memberkati para pemimpin dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Ada banyak pergumulan pengharapan yang terjadi atas bangsa ini Tuhan saat ini. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau yang melawat para pemimpin kami agar mampu menjalankan, mengelola perjalanan bangsa ini sehingga akan terus ada dan akan terus berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di masa pandemi saat ini Tuhan, biarlah bangsa ini tetap bertumbuh. Para pemerintah boleh menjalankan tugas dan mandat mereka dengan baik. Demikian juga bersama dengan seluruh warga masyarakat. Kami boleh bersama-sama menumbuhkan, mengembangkan bangsa ini melewati semua kemampuan apapun yang boleh kami lakukan. Kami boleh terlibat di dalamnya. Berkati bangsa kami, berkati Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus dan Kota Palangkaraya di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh ada dalam keadaan aman, nyaman, tertib dan kondusif. Teristimewa di penghujung tahun 2020 ini. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga untuk gereja-gerejamu, seharusnya gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resat jemaat, calon jemaat, kelompok-kelompok jemaat. Biarlah kami boleh melakukan yang baik bagi Tuhan, menyebarluaskan Injil Tuhan dimanapun kami ada. Dan biarlah gerejamu menjadi gereja yang senantiasa menyuarakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian juga bagi seluruh pekerja-pekerja Tuhan yang telah Engkau panggil dan utus untuk melayani. Tuhan, Engkau memperlengkapi mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan dan takut akan Engkau. Secara khusus majelis jemaat GKM Marturia, semua yang ada di dalamnya, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kami boleh bersama-sama menjalankan penata layanan. Secara khusus di penghujung tahun ini ada banyak kegiatan yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau yang menyertai, memberkati semua pekerjamu agar boleh menjalankannya dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan sukacita dari Tuhan. Demikian juga terkhusus kepada seluruh warga gerejamu dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Warga jemaat GKM Marturia, baik yang boleh hadir bersama di gedung gereja ini maupun mereka yang beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau melihat keberadaan kehidupan mereka sekalian, Engkau melihat kerinduan mereka di hadapan-Mu. Dalam ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh mereka naikkan kepada Tuhan. Lawatlah mereka Bapa, berkati, pimpin, pelihara mereka. Dan biarlah sukacita berkat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah hidup mereka, agar mereka senantiasa boleh mengerti dan menyadari besarnya kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sekalian. Seluruh keberadaan pribadi, tiap pribadi, sidang jemaat-Mu Bapa kami serahkan kepadamu. Rumah-rumah tangga, keluarga jemaat-Mu juga kami serahkan kepada Tuhan. Baik mereka sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak, dalam masa balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa mereka, bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka sekalian dengan sukacita, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan menopang mereka dalam setiap pergumulan pengharapan mereka. Tuhan juga memberkati, menyempurnakan setiap sukacita dan kebahagiaan yang boleh dirasakan oleh jemaat-Mu. Engkau juga memberkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas yang mereka jalankan, sehingga dalam segala sesuatunya mereka boleh melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan selalu melewati setiap usaha, pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan. Bapa di sorga, kami juga serahkan
bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, melawat hidup mereka. Dan jikalau Tuhan berkenan, kami memohon kesehatan dan kekuatan. Kami memohon berkat-Mu juga untuk para keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayang untuk merawat, menjaga saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Demikian juga kami memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, baik pernikahan maupun kelahiran di sepanjang minggu-minggu ini. Biarlah sukacita berkat Tuhan terjadi atas mereka. Ungkapan syukur dan terima kasih boleh mereka naikkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam rangka kami memasuki masa raya Natal ini Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka sekalian dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Dari hari ke hari ada banyak orang yang terpapar virus ini. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau berikan imun yang baik, yang kuat kepada seluruh sidang jemaat-Mu, agar ketika mereka beraktivitas, menjalankan usaha pekerjaan mereka, bertemu dengan orang banyak, bahkan juga dalam setiap pelayanan yang dilakukan, kami memohon kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memohon penjagaan perlindungan-Mu atas kami dan seluruh sidang jemaat, agar kami terhindar dari paparan virus ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang melaksanakan isolasi ataupun juga dirawat dimanapun karena terpapar virus ini. Berikan mereka hati yang bahagia, agar dengan demikian, dengan hati yang bahagia, hati yang bersukacita, mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan. Bagi para medis dan semua yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik juga Tuhan, berkati, jaga, lindungi mereka bahkan keluarga. Biarlah masa raya Natal ini menjadi sesuatu hal yang sungguh luar biasa, boleh kami rasakan dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Ini kami Bapa di hadapan-Mu, ini doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita pada pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Setelah pengakuan iman Kristen, kita menyanyi nanti lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Nas untuk persembahan syukur kita pada pagi hari ini
yaitu dari Yesaya 60 ayat yang ke-6b, yang demikian. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebajikan-Mu. Kami mempersembahkan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan syukur kami agar berguna bagi pelayanan gerejamu. Berkati pula masing-masing kami yang akan memberi persembahan ini secara sukarela dan sukacita. Oleh Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat yang pertama dan seterusnya. Putri Siun nyanyilah.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.